Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas B, Program Studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas besar praktikum struktur data dan algoritma yang kami beri judul Pathfinding Visual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ajeng Arifah Cantika Rindu dengan NIM 048. Nama saya Putri Sarah Francisca dengan NIM 037. Nama saya Muhammad Rifki Wibowo dengan NIM 09. Nama saya Syamsul Arifin dengan NIM 55. Nama saya Nisha Safakusyanti dengan NIM 057. Nama saya M. Fadlan Ridul dengan NIM 059. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Pertama, kami akan memperkenalkan program apa sih yang kami buat, gambaran umum mengenai program yang kami buat. Yang kedua, kami akan menjelaskan skrip yang kami buat, kemudian input, dan selanjutnya output dari program kami. Yang pertama yaitu introduction atau perkenalan. Pada program ini, kami akan membuat visual dari pathfinding menggunakan A-star, Dijkstra's, BFS, dan DFS untuk graph traversal. Program ini kami buat menggunakan Pygame versi 2.0.0, Dev6, SDL 2.0.10, dan Python 3.8.1. Kemudian Python script yang kami buat ada 4. Yang pertama adalah grid, yaitu yang berhubungan dengan grid yang akan kami buat nanti. Kemudian utilitas atau utility yang berisi beberapa utilitas yang akan kami butuhkan untuk menjalankan program. Yang ketiga graph traversal yang berhubungan dengan pathfinding atau graph traversal. Dan yang terakhir adalah script utama yaitu main yang merupakan main code untuk menjalankan program kami. Script yang pertama yaitu grid. Akan kami bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu import, node, grid, mencari tetangga, pengambilan node, dan yang terakhir adalah weighted grid. Yang pertama yaitu ada import. Di sini kami menggunakan script utilitas yang kami buat untuk script ini. Utilitas akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Kemudian ada node. Sebenarnya kami tidak harus membuat node dan dapat menggunakan vektor 2 yang merupakan built-in class dari Pygame. Tetapi, karena kita dalam proses pembelajaran dan baru saja mempelajari node, maka kami membuat class node yang simple seperti berikut. Pada class node, kami membuat method init yang merupakan salah satu special method pada Python yang digunakan untuk mengontrol proses pembuatan instance dari suatu class. Metode ini sudah di-reserve oleh Python sebagai metode yang dipanggil saat kita membuat sebuah objek. Kemudian, pada metode ini kami tetapkan parameter X dan Y. Selanjutnya yaitu grid. Kami membuat sebuah kelas bernama grid dengan konstruktor berisi lebar, yaitu width, dan tinggi atau height untuk grid kami. Pada inisialisasi pembuatan objek dari grid, kami membuat variabel width dan height dengan mengisi value dari parameter nodes yang merupakan list dari node, blocks yang merupakan list dari node yang tidak dapat dilewati, dan kita memanggil create grid nodes untuk mengisi grid dengan node. Selanjutnya yaitu pencarian tetangga suatu node dalam grid dengan function find adjacents yang kami buat untuk mencari tetangga dari sebuah node. Kami membuat variabel adjacents, lalu kami mengiterasi posisi tetangga dengan menambahkan posisi node dengan isi list. Bila posisi tersebut melewati batas posisi node dalam grid, maka lanjutkan iterasi. Jika tidak, maka kita masukkan node ke adjacents. Setelah iterasi, kita return adjacents tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi if not in self blocks dan n x position antara 0 sampai self width, dan self blocks n y position antara 0 sampai self height. Kemudian return adjacents. Selanjutnya yaitu pengambilan node dengan function get node.
Pengambilan node dari grid menggunakan sebuah function bernama getNode yang akan memberikan reference ke node dalam list node menggunakan for loop pada nodes. Yang terakhir yaitu weighted grid. Kami membuat class weighted grid dengan superclass grid dikarenakan pada Dijkstra's kita membutuhkan weight berupa cost untuk memilih pergerakan horizontal, vertikal, atau diagonal. Pada A-star, cost tersebut merupakan G-cost. Pergerakan horizontal dan vertikal sebenarnya bernilai 1 dan pergerakan diagonalnya bernilai 1,4 seperti pada Pythagoras. Akan tetapi kami kali 10 agar kami dapat menggunakan data type integer number saja. Untuk materi selanjutnya adalah utilitas. Pada utilitas ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, queue menggunakan singly linked list. Yang kedua, priority queue menggunakan min heap. Dan yang ketiga, magnitude. Next. Yang pertama, queue menggunakan singly linked list. Queue akan digunakan untuk beberapa graph traversal yang akan kita gunakan nantinya. Queue yang kita gunakan membutuhkan sebuah struktur data yang dapat mengisi dan mengambil nilai data yang paling pertama terisi. Kita menggunakan list karena list mempunyai constant insertion time dan extraction time. Next. Lalu yang kedua adalah priority queue menggunakan min heap. Min heap adalah sebuah binary tree yang dimana semua node di bawahnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai di atasnya. Berkebalikan dengan max heap. Kita akan membutuhkan sebuah queue yang tersortir berdasarkan kepentingan mereka pada pathfinding Dijkstra's dan A-star. Pada A-star, node yang memiliki F-cost yang paling rendah yang akan kita pilih terlebih dahulu. Pada Dijkstra's, kepentingan didasarkan pada cost saja atau bernama G-cost A-star. Next. Berikut ini adalah kode dari priority queue. Kami membuat priority queue menggunakan heap, karena heap menyortir elemen yang masuk dengan logarithmic, insertion time, dan extraction time. Next. Lalu yang terakhir adalah magnitude. Seperti namanya, magnitude adalah panjang garis miring. Kita dapat mencari ini dengan menggunakan rumus Pythagoras, atau kodenya dapat kita gunakan function mat square root A kali A ditambah B kali B. Next. Graph traversal. Jadi di sini kita bakal membahas import apa saja yang kita gunakan, terus BFS, DFS, Dijkstra's, dan A-star pathfinding algorithm. Kita hanya butuh menggunakan script utilitas yang telah dijelaskan sebelumnya untuk script ini. BFS ini sama seperti BFS yang telah kita pelajari dengan beberapa penambahan. Kita buat dictionary path yang berupa jalur dari mana kita mendapat node tersebut. Node tersebut berupa key dan value-nya berupa jalur dari mana node tersebut didapatkan. Kita juga membuat sebuah list bernama check. List check ini akan kita gunakan untuk visualisasi node mana saja yang kita cek hingga mencapai node tujuan dari node awal. Kita return path dan check pada akhir function. Depth first search sama seperti yang telah kita pelajari. Di sini kita return visited untuk visualisasi graph traversal ini. BFS tidak ada perbedaan antara pergerakan diagonal dan horizontal vertikal. Padahal bila bergerak ke atas bernilai 1 dan ke kanan bernilai 1, maka pergerakan menyamping menggunakan rumus Pythagoras akan memberikan nilai 1,4. Sehingga pergerakan horizontal vertikal seharusnya lebih dipentingkan dibandingkan dengan pergerakan diagonal. Dijkstra secara esensial adalah BFS yang memiliki hierarki kepentingan untuk mentraversi node. Kita menggunakan priority queue untuk mengurut kepentingan tersebut. Pada algoritma ini ada dua dictionary. Path, yang seperti pada BFS, berisi jalur dari mana node tersebut dicapai, dan
cost yang menggunakan key sebuah node dan value-nya berupa cost atau berat untuk bergerak ke node tersebut. Ada juga beberapa list bernama check yang seperti pada BFS, check akan berisi node apa saja yang kita cek yang akan digunakan untuk visualisasi nantinya. Ya, ini dia code-nya. Pada Dijkstra's, terlalu banyak node yang kita traverse untuk mencapai jalur ke node tujuan dikarenakan algoritma tersebut tidak peduli di mana node akhir tersebut berada. Pada A*, ada nilai cost lainnya, yaitu heuristic cost atau hedge cost, yang merupakan cost dari node tujuan ke sebuah node tertentu. Kita menggunakan Manhattan distance, yang merupakan hasil dari nilai mutlak dua aksis untuk mencapai nilai heuristik tersebut. Kita kali dengan 10 agar menyamakan dengan cost yang telah digunakan pada Dijkstra. Pada A*, cost tersebut dinamakan dengan G-cost, cost dari awal node ke sebuah node tertentu. Jadi sekarang kita sortir PQ dengan consider nilai heuristiknya juga. Sehingga kita akan mengikuti node yang paling dekat ke node akhir terlebih dahulu, berharap kita mencapai node akhir lebih cepat. Materi selanjutnya adalah main. Main merupakan main code untuk menjalankan program. Pada main ini terdapat import, variabel-variabel untuk Pygame, kemudian mengisi node dengan blok secara random, menggambar visual sebuah node dengan atribut, kemudian menggambar grid. Setelah itu ada teks penjelasan pada window. Yang terakhir Pygame. Next. Pada import kita menggunakan semua script yang kita buat beserta Pygame dan random yang merupakan built-in script dari Python. Kemudian variabel-variabel untuk Pygame seperti yang ditampilkan pada layar. Nama-nama variabel tersebut sudah menjelaskan fungsi tiap variabel. Pada line akhir screenshot tersebut, Pygame diinisialisasi. Next. Mengisi node dengan blok secara random. Kita menggunakan teknik Fisher-Yates Shuffle agar node random tidak menumpuk satu sama lain. Menggunakan teknik Fisher-Yates Shuffle, kita lakukan for loop dari 0 ke indeks akhir dari array node. Dalam for loop, kita ambil secara random sebuah node dari indeks sehingga indeks akhir. Lalu bila node tersebut bukan start node dan bukan end node, kita ubah posisi keduanya satu sama lain dalam array tersebut. Lanjutkan ke indeks selanjutnya. Menggunakan teknik ini, kita tidak mungkin akan mendapatkan node yang sama, dikarenakan posisi node yang telah kita ambil telah kita lewati indeksnya setelah di-swap posisi mereka. Pada posisi terakhir, kita hanya dapat menukarnya dengan posisi terakhir. Maka, ujung for loop dapat kita gunakan indeks akhir -1 eksklusif saja. Next. Pada kode ini juga ada block count yang berisi value random dan count yang menghitung banyaknya blok yang telah dibuat. Saat count sama dengan block count, kita hentikan for loop tersebut. Next. Selanjutnya, menggambar visual sebuah node dengan atribut. Pada function ini, kita menggambar visual sebuah node dengan atribut dari grid node, yaitu node block, start, dan end yang dapat kita input secara manual. Next. Kemudian menggambar grid. Pada function ini, visual grid kita buat dengan menggambar garis-garis pada window kita. Visual block juga dibuat dari function ini menggunakan draw node. Next. Kemudian ada teks penjelasan pada window. Di bagian line ini, kita membuat variabel berisi teks berupa penjelasan tentang hotkey yang dapat digunakan pada program ini. Next. Terakhir, Pygame. Di beberapa line tersebut, kita membuat sebuah weighted grid
dengan panjang dan lebar yang telah kami hardcore sebelumnya. Lalu secara default kita buat node start pada ujung bawah kiri serta node end pada ujung atas kanan. Kita juga membuat beberapa variabel untuk visual dari traversal atau pathfinding, yaitu visual count yang akan keep track tentang seberapa banyak visual yang telah dilakukan, start visual yang berupa boolean untuk mengecek apakah visual telah mulai apa belum, dan beberapa variabel bool untuk keep track graph traversal atau pathfinding apa yang digunakan. Next. Lalu kita masuk ke input yaitu masukannya. Di sini ada 3 input. Pertama adalah mouse click, kedua key down, dan ketiga visual. Next. Pada mouse click ini, pada bagian awal beberapa line code tersebut, kita melakukan kode untuk merun pgame yang sepertinya tidak perlu dijelaskan secara mendalam, karena dari pgame itu membutuhkan untuk melakukan hal tersebut untuk merun pgame-nya. Lalu kita set beberapa input pada mouse click. Yang pertama, event.button 1 adalah untuk left click, terus event.button 2 untuk middle click-nya, dan event.button 3 untuk right click. Pada left click kita gunakan untuk men-set start node pada node yang kita klik tersebut, dan right click kita gunakan untuk men-set untuk end node-nya. Untuk middle click kita gunakan untuk men-set block. Setelah mengklik, kita cek apakah node yang kita klik telah berisi blok yang mengiterasi isi dari list block pada grid. Bila ditemukan, maka kita set node tersebut agar tidak berisi blok. Bila tidak ketemu atau tidak ada blok, maka kita set node tersebut agar berisi bloknya. Next. Yang kedua ada key down-nya. Ya, kita mempunyai beberapa input dari keyboard ya, yang sebagai berikut. Key untuk visual A-star pathfinding, W untuk visual Dijkstra's, E untuk visual BFS, R untuk visual DFS, T untuk membuat blok secara random pada graph, dan Z untuk reset visual. Dan pada reset visual, kita membuat preset boolean start visual serta semua boolean using menjadi false, dan mereset semua visual count kembali menjadi 0. Pada hotkey untuk graph traversal atau pathfinding, kita set boolean start visual dan using pada graph traversal atau pathfinding tersebut menjadi true, serta kita panggil function mereka masing-masing dan kita simpan pada sebuah variabel bernama algoritma, dan mereka diakhiri dengan path. Dan ketiga adalah visual. Untuk visual ini kami fill screen dengan warna abu-abu gelap. Lalu kita panggil function draw untuk menggambar grid menggunakan garis-garis dan kita gambar node awal dan akhir. Dan bila start visual adalah true, kita telah memanggil salah satu graph traversal atau pathfinding menggunakan keyboard, maka kita cek apakah pathfinding atau graph traversal mana yang kita panggil. Bila menggunakan BFS, maka gambar node sebanyak visual count dan tambah visual count bila visual count belum mencapai akhir dari cek BFS, mencapai indeks akhir dari cek BFS atau BFS path 1 pada tiap frame. Bila visual count telah mencapai indeks akhir dari BFS path 1, maka kita ambil path dari return BFS, yaitu BFS path 0, yang berisi dictionary bagaimana mencapai node tersebut. Kita gambar semua node dari node akhir hingga node awal dalam satu frame, dan kita output beberapa banyak node yang kita traverse menggunakan pathfinding atau graph traversal tersebut. Next. Kemudian di sini Dijkstra's dan A-star merupakan pengembangan dari BFS.
dan teknik yang dilakukan untuk visual mereka persis seperti BFS, hanya saja menggunakan variabel dari mereka masing-masing. Next. Dan pada DFS itu lebih simple dikarenakan kita tidak menggunakannya untuk pathfinding, tetapi sebagai node transversal. Maka kita langsung saja menggambar semua node yang ditraverse pada DFS satu persatu tiap frame menggunakan teknik seperti sebelumnya. Next. Dan pada line akhir ini kita menggambar semua teks yang diperlukan serta melakukan update pada display window-nya, dan kodenya adalah sebagai berikut. Next. Output dari program ini seperti yang terlihat pada slide. Bagian ini adalah display awal dari program kami. Seperti yang terlihat, blok berwarna merah merupakan start node yang dilakukan dengan left click atau klik kiri. Lalu blok berwarna biru merupakan end node yang dilakukan dengan right click atau klik kanan. Next. Selanjutnya kita dapat men-spawn node secara random dengan mengklik hotkey T. Next. Lalu untuk mengisi blok secara manual dan menghapus blok dapat dilakukan dengan mengklik middle house button. Next. Lalu pada bagian ini dimulai visual dari pathfinding. Untuk memulai visual A star dilakukan dengan mengklik hotkey key dan dapat dilihat bahwa pada akhir pathfinding bagian bawah kanan akan mengoutput seberapa banyak node yang ditraverse. Lalu untuk preset dapat dilakukan dengan mengklik hotkey Z. Next. Selanjutnya untuk memulai visual Dijkstra dapat dilakukan dengan hotkey W. Selanjutnya, untuk memulai visual BFS, dapat dilakukan dengan hotkey E. Next. Yaitu visual dari yang terakhir atau grid traversal, dapat dimulai dengan hotkey R. Next. Untuk memperjelas output dari program kami, maka telah dilampirkan video implementasi program saat di run berikut ini. Ini adalah display awal dari program kami. Lalu kita melakukan left click untuk start node dengan blok warna merah. Lalu right click untuk end node dengan blok warna biru. Lalu random block dengan mengklik hotkey T. Setelah itu dilakukan pathfinding visual Dijkstra dengan mengklik hotkey W. Lalu visual BFS dengan mengklik hotkey E. Dan selanjutnya visual dari A star dengan mengklik hotkey key. Lalu yang terakhir adalah grid traversal dengan mengklik hotkey R. Lalu untuk mereset blok, kita mengklik Z. Next. Lalu pada video yang kedua ini, perbedaannya dengan video pertama adalah kali ini kita menambahkan blok secara manual dengan mengklik middle house button. Dapat dilihat saat kita mengklik middle house button, kita dapat menambahkan atau menghapus blok secara manual. Lalu kita dapat mulai pathfinding visual Dijkstra dengan mengklik hotkey W. Selanjutnya kita memulai visual BFS dengan mengklik hotkey E. Lalu kita memulai visual dari A star dengan mengklik hotkey key. Lalu yang terakhir, kita memulai grid traversal dengan mengklik hotkey R. Lalu yang terakhir, kita dapat mereset blok dengan mengklik Z.
Ya, jadi demikian presentasi tugas besar praktikum struktur data dan algoritma dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam hal apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.